Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung betapa setiap tarikan dan hembusan nafas yang kita rasakan sebenarnya bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi tanda kasih sayang Allah yang terus mengalir? Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa menyadari bahwa nafas adalah pintu zikir, jalan sunyi yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menelusuri rahasia besar yang jarang dibicarakan, yaitu zikir nafas, sebuah amalan sederhana namun penuh kekuatan yang mampu menenangkan hati, membersihkan jiwa, dan menjadi cahaya di perjalanan akhir nanti. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, pernahkah Anda merasakan tenang saat menarik nafas panjang, lalu mengingat Allah di dalam hati? Coba tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar, karena setiap kisah bisa menjadi pengingat dan inspirasi bagi saudara kita yang lain. Jangan lupa juga tekan tombol suka dan bagikan video ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh zikir nafas. Bab 1. Nafas, titik awal kehidupan. Sejak pertama kali manusia lahir ke dunia, suara tangisan yang pecah di ruang persalinan bukan hanya tanda kehidupan dimulai, tetapi juga kesaksian pertama dari sebuah perjanjian agung, perjanjian dengan nafas. Saat udara masuk untuk pertama kali, jiwa yang tadinya berada di alam sunyi, kini resmi singgah di alam dunia. Nafas itu bukan sekadar udara, melainkan karunia langsung dari Sang Pencipta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kehidupan, sebuah titipan yang tidak pernah kita minta, tetapi selalu kita terima tanpa henti. Namun, betapa sering kita melupakan makna agung dari nafas ini. Kita menarik dan menghembuskannya ribuan kali dalam sehari. Tetapi jarang sekali kita berhenti untuk menyadari bahwa tanpa izin Allah, aliran itu bisa berhenti kapan saja. Seringkali kita sibuk mengejar dunia, mengejar ambisi, hingga lupa bahwa hidup kita sebenarnya bergantung pada sesuatu yang begitu sederhana, begitu dekat namun begitu rapuh, hanya sehela nafas. Kesadaran ini seharusnya membuat hati kita lebih tunduk, lebih tenang, dan lebih menyadari betapa kecilnya kita di hadapannya. Jika kita mau merenung, setiap tarikan nafas adalah penerimaan kehidupan dari Allah, dan setiap hembusan adalah penyerahan kembali kepadanya. Ada pesan suci yang tersimpan di sana, bahwa hidup ini hanyalah keluar masuknya titipan, masuknya amanah, keluarnya kembali kepada Sang Pemilik. Maka, nafas bukan hanya gerakan biologis, melainkan zikir yang tak terucap, zikir yang berjalan tanpa henti, bahkan ketika bibir kita terdiam. Ia adalah pengingat bahwa kita selalu bersamanya, baik sadar maupun tidak. Para arif bijaksana dahulu menyebut nafas sebagai zikir tersembunyi, karena ia terus mengalir, bahkan saat manusia tidur, saat manusia lalai, bahkan saat manusia tenggelam dalam masalah. Nafas tidak pernah meninggalkan kita, seolah ia adalah guru yang sabar, yang setia berbisik. Ingatlah Tuhanmu. Betapa agungnya jika kita bisa menyadari itu. Sebab, ketika nafas disertai kesadaran akan Allah, maka setiap detik hidup berubah menjadi ibadah. Setiap tarikan menjadi syukur, dan setiap hembusan menjadi kepasrahan. Maka, marilah kita belajar untuk kembali pada hal yang paling sederhana, namun paling penting dalam hidup ini, nafas. Tariklah ia dengan penuh kesadaran, rasakan bahwa kehidupan datang dari Allah. Hembuskan ia dengan penuh kerendahan hati, pasrahkan segalanya kembali kepadanya. Ucapkan dalam hati, Allah saat menarik nafas dan Hu saat melepaskannya. Inilah zikir nafas, zikir yang halus namun dalam, zikir yang dapat menyelamatkan hidup kita, bukan hanya di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Bab 2. Zikir yang tersirat dalam nafas. Di balik setiap tarikan dan hembusan nafas, sesungguhnya ada zikir yang tersirat. Ketika kita menarik nafas, alam semesta seperti berbisik, Allah memberi kehidupan. Dan ketika kita melepaskannya, ada pesan halus yang berkata, kembalikanlah semua kepadanya. Inilah irama rahasia yang terus mengalun dalam tubuh kita, meski kita tidak menyadarinya. Betapa ajaibnya jika manusia mau berhenti sejenak, memperhatikan ritme ini,
dan menyadari bahwa dalam dirinya selalu ada zikir yang berulang tanpa henti. Banyak orang mengira zikir hanya terbatas pada ucapan lisan, dengan tasbih di tangan atau lafaz di bibir. Padahal zikir sejati bisa lebih dalam dari itu. Ia bisa hadir tanpa suara, bahkan tanpa gerakan. Ia hadir dalam kesadaran batin. Zikir nafas adalah contohnya. Ia bukan sekadar kata, melainkan kesadaran bahwa hidup ini berjalan hanya karena izin Allah. Dan kesadaran itu terus menyala, seiring udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Ketika kita mulai menyelami zikir nafas, kita akan merasakan bahwa setiap tarikan adalah kesempatan baru yang diberikan Allah, dan setiap hembusan adalah tanda penyerahan diri. Dengan cara ini, hati perlahan menjadi lebih lembut. Kita tidak lagi merasa memiliki segalanya, karena kita tahu bahwa bahkan nafas pun bukan milik kita. Rasa kepemilikan itu hancur, digantikan oleh rasa syukur yang dalam. Zikir yang tersirat dalam nafas juga membuat kita memahami bahwa Allah selalu dekat. Begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada aliran darah yang beredar di tubuh kita. Nafas adalah bukti nyata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita gembira, nafas mengalir. Di saat kita bersedih, nafas tetap setia. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, nafas tidak serta-merta dihentikan. Itu artinya Allah selalu memberi kesempatan untuk kembali, untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Maka, jangan biarkan nafas ini berlalu sia-sia. Jangan biarkan ia sekadar menjadi gerakan tubuh yang otomatis tanpa makna. Jadikanlah setiap tarikan sebagai zikir syukur dan setiap hembusan sebagai zikir kepasrahan. Jika ini dilakukan dengan kesungguhan hati, maka kita akan merasakan kedekatan yang nyata dengan Allah. Kedekatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam keheningan batin yang dalam. Bab 3. Kunci ketenangan jiwa melalui zikir nafas. Setiap manusia mencari ketenangan. Ada yang mencarinya dalam harta, dalam kedudukan, dalam hubungan, bahkan dalam kesibukan. Namun semakin jauh ia berlari, seringkali semakin kosong pula hatinya. Sebab ketenangan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dipamerkan, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam jiwa yang bersandar kepada Allah. Dan salah satu jalan yang paling halus untuk mencapainya adalah melalui zikir nafas. Saat kita menyadari setiap hembusan sebagai zikir, maka hati perlahan dilapisi ketentraman yang tidak dapat diganggu oleh dunia luar. Dalam keheningan zikir nafas, pikiran yang tadinya riuh mulai tenang. Gelombang keresahan, kecemasan, dan rasa takut yang menghantui perlahan melebur bersama udara yang kita hembuskan. Bayangkan segala beban hidup yang kita pikul bisa dilepaskan perlahan melalui nafas yang penuh kesadaran. Saat menarik udara, kita izinkan hati menerima kasih sayang Allah. Saat menghembuskannya, kita lepaskan segala yang menekan, segala yang memberatkan, dan pasrahkan kepadanya. Disinilah rahasia ketenangan itu tersembunyi, bukan pada berhentinya masalah, melainkan pada hadirnya Allah di tengah-tengah masalah. Zikir nafas juga melatih kita untuk hidup pada saat ini, bukan pada masa lalu yang menyakitkan atau masa depan yang penuh kekhawatiran. Tarikan nafas adalah saat ini yang nyata, detik yang sedang berlangsung. Ketika kita hadir penuh dalam zikir nafas, hati akan berhenti terikat oleh luka masa lalu atau cemas akan hari esok. Kita belajar bahwa kebahagiaan ada di momen sekarang, ketika hati dan tubuh sinkron dalam mengingat Allah. Tidak ada yang lebih menenangkan selain merasakan bahwa setiap denyut kehidupan tidak pernah lepas dari pengawasannya. Zikir nafas membawa kita pada kesadaran bahwa kita tidak sendirian. Allah ada, selalu dekat, mendengar bisikan hati, bahkan saat tidak ada satupun manusia yang memahami. Dengan kesadaran ini, kita mampu menatap dunia dengan lebih lapang, menerima cobaan dengan lebih sabar, dan mensyukuri nikmat sekecil apapun dengan hati yang ringan. Maka jika hati sedang gelisah, cobalah untuk tidak terburu-buru mencari pelarian keluar. Duduklah tenang, tariklah nafas dengan penuh kesadaran, sebut namanya dalam hati, lalu hembuskan dengan pasrah. Rasakan betapa damai dan teduhnya jiwa ketika Allah hadir dalam setiap hela nafas. Inilah kunci ketenangan sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia, karena hanya Allah lah sumber kedamaian yang hakiki.
Bab 4, Zikir nafas dan kekuatan hidup. Hidup tidak pernah lepas dari ujian. Ada kalanya kita merasa kuat, tetapi tiba-tiba badai datang, mengguncang hati dan menguji iman. Ada kalanya kita merasa mampu menanggung beban, namun tubuh dan pikiran ternyata tak sanggup menahan beratnya. Di saat-saat seperti itu banyak orang kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Tetapi bagi mereka yang mengenal zikir nafas, kekuatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena setiap tarikan nafas adalah suntikan energi dari Allah. Dan setiap hembusan adalah pelepasan beban yang memberatkan jiwa. Zikir nafas mengajarkan bahwa kekuatan hidup bukan berasal dari otot atau kepintaran, melainkan dari jiwa yang terhubung dengan Sang Maha Kuat. Saat seseorang menarik nafas dengan kesadaran akan namanya, ia seakan mengisi dirinya dengan cahaya, dengan semangat baru yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Dan ketika ia melepaskan nafas dengan kepasrahan, ia menyerahkan semua yang tidak sanggup ia pikul. Itulah sebabnya, mereka yang rajin berzikir melalui nafas terlihat lebih tegar, meski hidup mereka penuh cobaan. Kekuatan hidup dari zikir nafas juga hadir dalam bentuk kesabaran. Saat nafas diiringi dengan nama Allah, hati akan lebih lambat marah, lebih mudah memaafkan, dan lebih tabah menghadapi kesulitan. Orang yang biasa berzikir dengan nafasnya tidak mudah goyah oleh hinaan atau godaan dunia. Sebab ia sadar bahwa semua ini hanyalah sementara, dan yang abadi hanyalah Allah yang terus ia sebut dalam diam. Kesabaran itu menjadi perisai, menjaganya dari rapuhnya jiwa di tengah kerasnya kehidupan. Lebih dari itu, zikir nafas juga memberi kekuatan batin untuk bangkit setelah jatuh. Setiap orang pasti pernah gagal, pernah kecewa, pernah merasa hancur. Namun, zikir nafas membuat kita sadar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Dengan menarik nafas penuh kesadaran, kita mengumpulkan kembali keberanian. Dengan menghembuskannya, kita melepaskan rasa takut. Begitu seterusnya, hingga jiwa kembali tegak, siap melangkah dengan hati yang tenang. Maka, jika kita merasa lemah, jangan buru-buru mencari sandaran pada manusia atau dunia. Kembalilah pada nafas yang telah Allah titipkan. Tariklah dengan menyebut namanya, rasakan kekuatan itu masuk ke dalam diri. Hembuskan dengan penuh kepasrahan, rasakan beban itu pergi bersama udara yang keluar. Inilah kekuatan sejati yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa hilang. Karena ia bersumber langsung dari Allah yang Maha Kuat. Bab 5. Zikir nafas dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita membayangkan zikir hanya bisa dilakukan di masjid, di tempat sepi, atau di waktu khusus yang penuh khidmat. Padahal zikir sejati justru bisa hadir dalam keseharian kita. Di setiap langkah, di setiap aktivitas, bahkan di sela-sela kesibukan yang tampaknya jauh dari ibadah. Zikir nafas adalah jalan untuk membawa Allah hadir dalam keseharian, tanpa harus meninggalkan pekerjaan, tanpa harus menjauh dari dunia. Ia bisa mengalir ketika kita berjalan, bekerja, berbicara, bahkan ketika kita beristirahat. Bayangkan seseorang yang sedang bekerja di pasar, mengangkat barang, melayani pembeli, atau menghitung keuntungan. Jika ia melakukannya sambil sadar bahwa setiap tarikan nafas adalah menerima kehidupan dari Allah, dan setiap hembusan adalah menyerahkan hasil kepadanya, maka pekerjaannya bukan lagi sekadar urusan dunia, tetapi telah berubah menjadi ibadah. Begitu pula seorang ibu yang memasak, seorang petani yang menanam, seorang pelajar yang belajar, semua bisa menjadi ibadah bila nafasnya berzikir. Zikir nafas membuat kita tidak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat. Dunia tidak lagi dianggap penghalang, melainkan ladang amal. Bahkan saat kita sedang bercengkerama dengan keluarga, tertawa bersama anak-anak, atau berbincang dengan sahabat, semua itu bisa bernilai ibadah bila hati kita terus ingat kepada Allah melalui zikir nafas. Inilah cara agar kita tetap terhubung dengan Allah tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari. Lebih indah lagi, zikir nafas bisa menjadi penolong ketika kita dihadapkan pada keadaan yang sulit. Saat marah, tariklah nafas sambil mengingat Allah, maka api emosi akan perlahan padam. Saat sedih, hembuskan nafas sambil pasrah kepadanya, maka hati akan menjadi lebih ringan. Saat bingung mengambil keputusan,
tenangkan diri dengan zikir nafas, maka kejernihan akan datang. Dengan demikian, zikir bukan hanya ritual, melainkan solusi nyata dalam menghadapi dinamika hidup sehari-hari. Maka, jangan tunggu waktu khusus untuk berzikir. Jangan menunggu berada di ruang sunyi atau di atas sajadah. Mulailah dari sekarang, dari detik ini, dari setiap tarikan nafas yang masih Allah berikan. Jadikanlah zikir nafas sebagai teman setia dalam setiap aktivitas. Dengan begitu, kita tidak akan pernah merasa jauh dari Allah, meski sedang berada di tengah hiruk-pikuk dunia. Inilah cara sederhana untuk menjaga hati tetap hidup, meski tubuh sibuk berurusan dengan dunia. Bab 6. Nafas sebagai cahaya spiritual. Di dalam diri setiap manusia ada ruang yang kadang terang, kadang gelap. Ada masa ketika hati terasa lapang dan damai, namun ada juga masa ketika hati terasa sempit, sesak, dan gelisah. Dalam kegelapan batin itu, manusia seringkali merasa tersesat, kehilangan arah, bahkan tidak tahu lagi untuk apa ia hidup. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian. Ia menitipkan sebuah cahaya halus yang selalu hadir, sebuah cahaya yang bisa membimbing manusia keluar dari kegelapan. Dan cahaya itu tersembunyi dalam nafas. Ketika nafas disertai dengan kesadaran akan Allah, ia berubah menjadi pelita yang menerangi hati. Setiap tarikan membawa masuk cahayanya, dan setiap hembusan mengeluarkan debu kegelapan yang menutupi jiwa. Dengan cara ini, perlahan-lahan hati yang tadinya gelap mulai berpendar, mulai bercahaya, hingga akhirnya mampu melihat jalan hidup dengan lebih jernih. Zikir nafas bukan sekadar mengingat Allah, tetapi juga membersihkan ruang hati agar cahayanya bisa memancar tanpa terhalang. Cahaya spiritual dari zikir nafas inilah yang membuat manusia mampu menghadapi hidup dengan keteduhan. Ia tidak lagi berjalan dengan mata lahir semata, tetapi dengan mata batin yang diterangi oleh Allah. Ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bukan hanya dari logika semata, tetapi dari kejernihan hati yang terhubung dengan Sang Maha Menuntun. Bahkan dalam kesulitan yang tampak gelap, ia tetap mampu melihat secercah harapan karena cahaya zikir dalam nafasnya tidak pernah padam. Lebih dari itu, nafas yang sadar juga menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar jauh dari Allah. Seringkali kita merasa terputus, merasa doa tidak terkabul, atau merasa hidup terlalu berat. Namun, ketika kita kembali pada zikir nafas, kita akan menemukan bahwa Allah selalu ada, bahkan sedekat nafas yang keluar masuk tubuh kita. Kesadaran ini menghadirkan kekuatan baru, menghadirkan ketenangan, dan menghadirkan keyakinan bahwa kita selalu berada dalam genggamannya. Maka, jangan biarkan nafas berlalu tanpa makna. Jadikan ia cahaya yang menuntun langkah, cahaya yang menyinari hati, cahaya yang menghidupkan jiwa. Tariklah nafas dengan kesadaran penuh akan namanya, hembuskan dengan rasa syukur dan pasrah. Bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka setiap hela nafas akan menjadi lampu yang menerangi jalan hidup kita, hingga akhirnya mengantarkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bercahaya. Bab 7. Zikir nafas dan perjalanan menuju kematian. Tidak ada satu pun manusia yang bisa menghindar dari kematian. Ia bukan ancaman, melainkan kepastian yang telah Allah tetapkan. Sejak kita menarik nafas pertama di dunia, sebenarnya kita sedang berjalan menuju hembusan terakhir yang akan mengantarkan kita pulang. Namun kebanyakan manusia menutup mata dari kenyataan ini. Mereka sibuk membangun dunia, seolah hidup ini akan berlangsung selamanya. Padahal setiap tarikan dan hembusan nafas adalah pengingat lembut bahwa kita semakin dekat dengan akhir perjalanan. Zikir nafas memberi kita cara untuk menatap kematian, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketenangan. Sebab, jika setiap tarikan nafas adalah Allah, dan setiap hembusan adalah Hu, maka sepanjang hidup kita sudah terlatih untuk menyerahkan diri kepadanya. Saat nafas terakhir tiba, ia tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi justru menjadi pertemuan yang indah. Jiwa yang terbiasa berzikir melalui nafasnya akan pergi dengan lembut, seolah pulang kepada rumah yang dirindukan. Betapa agungnya rahasia ini. Jika seseorang hidup dengan kesadaran nafas, maka setiap detik kehidupannya bernilai ibadah.
Dan ketika kematian menjemput, ia tidak datang mendadak sebagai tamu asing, tetapi hadir sebagai jembatan menuju kekekalan. Nafas yang terakhir akan menjadi zikir yang sempurna, tarikan terakhir sebagai penerimaan, dan hembusan terakhir sebagai penyerahan. Dalam momen itu, jiwa yang sadar akan zikir nafas akan pergi dalam keadaan tenang, sebagaimana janji Allah kepada jiwa-jiwa yang damai. Zikir nafas juga membebaskan kita dari rasa panik menghadapi akhir. Banyak orang takut mati karena merasa belum siap atau karena hatinya terlalu terikat pada dunia. Namun ketika hati sudah terbiasa pasrah melalui zikir nafas, maka perpisahan dengan dunia tidak lagi terasa menyakitkan. Justru yang ada adalah rasa rindu untuk bertemu Sang Pencipta, sebab jiwa sudah mengenal jalan pulang melalui nafas yang dijaga dengan zikir sepanjang hidup. Maka marilah kita persiapkan kematian bukan dengan rasa takut, tetapi dengan zikir yang hidup bersama setiap tarikan dan hembusan. Jika nafas adalah guru yang selalu mengingatkan, maka kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan sejati. Inilah keindahan zikir nafas, membimbing kita untuk hidup dengan tenang dan menuntun kita untuk mati dengan damai. Bab 8, Zikir Nafas dan Penyelamatan di Akhirat. Hari itu pasti akan tiba, hari di mana manusia dikumpulkan di hadapan Allah, hari di mana setiap amal akan ditimbang tanpa ada yang terlewat. Tidak ada harta yang bisa menolong, tidak ada kedudukan yang bisa membela, bahkan keluarga dan sahabat pun tidak mampu mendampingi. Yang tersisa hanyalah amal yang kita bawa, amal yang akan menjadi cahaya atau sebaliknya menjadi beban. Dan di saat itulah zikir nafas yang setia menemani kita sepanjang hidup akan tampil sebagai saksi yang menyelamatkan. Setiap tarikan nafas yang disertai dengan nama Allah tidak pernah sia-sia. Ia tercatat, meski kita sering tidak menyadarinya. Zikir yang tersembunyi ini ibarat permata kecil yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, hingga di akhirat nanti ia menjadi lautan cahaya yang menyinari perjalanan kita. Bayangkan, saat manusia lain sibuk mencari amal untuk dipertahankan, zikir nafas hadir sebagai bukti bahwa kita tidak pernah lalai mengingatnya, bahkan di tengah kesibukan dunia. Zikir nafas juga menjadi penolong di saat amal-amal lain terasa berat. Banyak orang berbuat baik, tetapi hatinya penuh ria. Banyak orang beramal tetapi niatnya bercampur dengan dunia. Namun zikir nafas berbeda. Ia murni, ia tulus, ia tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun karena ia dilakukan dalam diam, dalam hati, dalam kesadaran yang hanya diketahui oleh Allah. Itulah yang membuatnya bernilai agung dan memiliki kekuatan untuk menolong kita di hadapannya. Lebih jauh lagi, zikir nafas bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga menjadi penyejuk di hari yang penuh panas dan ketakutan. Ketika manusia resah menunggu giliran hisab, zikir nafas yang dulu kita lakukan akan menjelma sebagai ketenangan yang menguatkan jiwa. Seakan ia berbisik, engkau tidak sendirian, karena sepanjang hidupmu, engkau telah menyebut nama Allah dalam setiap nafasmu. Dan bisikan itu menjadi kekuatan yang membuat kita lebih berani menghadapi perhitungan yang pasti. Maka, jangan sia-siakan kesempatan di dunia ini. Jangan biarkan nafas kita berlalu tanpa makna. Sebab apa yang terlihat kecil di dunia bisa menjadi besar di akhirat. Setiap tarikan nafas yang kita iringi dengan nama Allah adalah tabungan untuk hari di mana tidak ada penolong selain Dia. Zikir nafas adalah perahu yang akan menyeberangkan kita dari gelapnya hisab menuju cahaya rahmat Allah yang abadi. Bab 9, Zikir Nafas dan Kebersihan Hati. Hati manusia ibarat cermin. Jika ia jernih, maka ia mampu memantulkan cahaya Allah dengan indah. Tetapi jika ia dipenuhi debu iri, dengki dan kesombongan, maka cermin itu buram, bahkan gelap, hingga cahaya tidak lagi bisa menembusnya. Itulah sebabnya banyak orang beribadah, tetapi hatinya tetap keras. Banyak yang berdoa, tetapi tidak merasakan ketenangan. Sebab hati mereka penuh dengan kotoran batin yang tidak pernah dibersihkan. Zikir nafas adalah salah satu cara paling halus untuk mencuci cermin hati, membersihkannya dari debu yang menghalangi cahaya. Setiap tarikan nafas yang disertai kesadaran akan nama Allah bagaikan air jernih yang membasuh hati. Dan setiap hembusan dengan kepasrahan ibarat sapuan tangan yang menghapus debu batin. Dengan terus-menerus dilakukan, hati perlahan menjadi lebih lembut,
lebih lapang, dan lebih jernih. Iri yang dulu menguasai perlahan luruh. Dengki yang menyiksa pelan-pelan hilang, bahkan kesombongan yang paling halus pun bisa luluh, karena hati selalu diingatkan bahwa segala sesuatu hanya milik Allah, bukan milik kita. Zikir nafas juga mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Saat kita menarik nafas, kita sadar bahwa kita menerima karunia yang bukan hasil usaha kita. Saat kita menghembuskannya, kita sadar bahwa apapun yang kita lepaskan bukan milik kita. Kesadaran ini membuat hati sulit untuk sombong, sulit untuk merasa lebih dari orang lain. Sebab kita tahu, tanpa izin Allah, bahkan nafas pun tidak akan bergerak. Inilah kebersihan hati yang sejati. Hati yang tidak lagi terikat pada ego, melainkan tunduk sepenuhnya pada Allah. Lebih indah lagi, hati yang bersih karena zikir nafas akan mudah merasakan kasih sayang. Ia tidak lagi iri melihat orang lain bahagia, tetapi justru ikut bersyukur. Ia tidak lagi dengki melihat orang lain lebih sukses, tetapi mendoakan kebaikan. Ia tidak lagi marah pada kekurangan orang lain, tetapi belajar untuk memaafkan. Semua itu lahir bukan dari paksaan, tetapi dari hati yang lembut, hati yang terbiasa basah oleh zikir. Maka, jika kita ingin hati yang lapang, jangan biarkan ia dipenuhi debu dunia. Kembalikanlah ia pada kesadaran yang paling dasar, nafas. Tariklah dengan mengingat nama Allah, hembuskan dengan penuh kepasrahan, lakukan terus-menerus hingga cermin hati kita benar-benar jernih. Dengan begitu, cahaya Allah akan memancar dalam diri kita, dan hati yang bersih akan menjadi sumber ketenangan bagi diri sendiri, sekaligus cahaya bagi orang lain. Bab 10, Zikir Nafas sebagai Jalan Pulang. Sejak awal kehidupan, nafas telah menjadi teman setia. Ia hadir saat kita lahir, ia menemani setiap detik perjalanan kita, dan kelak ia juga yang akan mengantarkan kita kembali pada Sang Pemilik. Jika kita mau merenung, hidup ini tidak lebih dari rangkaian tarikan dan hembusan yang terus berulang, hingga akhirnya berhenti di satu titik terakhir. Maka, menjadikan nafas sebagai zikir sejatinya adalah menjadikan hidup sebagai perjalanan pulang yang penuh kesadaran. Setiap tarikan adalah langkah menuju Allah, dan setiap hembusan adalah penyerahan diri kepadanya. Zikir nafas menuntun jiwa untuk pulang dengan tenang. Seringkali manusia tersesat dalam hiruk-pikuk dunia, sibuk membangun ambisi, sibuk mengejar apa yang fana, hingga lupa bahwa tujuan akhir bukanlah dunia, melainkan Allah. Namun, zikir nafas membawa kita kembali ke jalur yang benar. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan hanyalah titipan, bahwa dunia hanyalah persinggahan, dan bahwa rumah sejati adalah bersama Allah di akhirat. Dengan kesadaran itu, setiap langkah hidup menjadi lebih terarah, tidak lagi kosong, tidak lagi hampa. Lebih dari itu, zikir nafas menjadikan hati damai dalam menghadapi segala hal. Ketika rezeki datang, ia bersyukur. Ketika cobaan menimpa, ia sabar. Ketika dunia menjanjikan gemerlap, ia tidak silau. Dan ketika dunia menawarkan keputusasaan, ia tetap teguh. Semua itu bukan karena manusia menjadi kuat dengan sendirinya, melainkan karena hatinya selalu terikat pada Allah melalui nafas yang berzikir. Inilah bekal terbaik untuk kembali kepadanya. Hati yang tenang, jiwa yang ridha, dan nafas yang penuh kepasrahan. Bayangkan ketika hari terakhir tiba, nafas yang terakhir terhembus dengan lembut, diiringi dengan sebutan nama Allah dalam diam. Jiwa yang terbiasa berzikir dengan nafas akan pergi tanpa resah, tanpa takut, karena ia tahu kemana ia akan pulang. Ia pulang bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan hati yang dipenuhi zikir, dengan jiwa yang terbiasa menyerahkan diri kepada Allah. Inilah akhir yang indah, akhir yang dirindukan setiap insan beriman. Kembali dalam keadaan tenang dan disambut oleh rahmat-Nya. Maka, jangan tunggu esok, jangan tunda hingga nanti. Mulailah dari sekarang, dari setiap hela nafas yang masih Allah berikan. Tariklah dengan penuh kesadaran, sebut namanya dalam hati. Hembuskan dengan penuh kerendahan, pasrahkan semua kepadanya. Jadikan zikir nafas sebagai jalan pulangmu, agar ketika saatnya tiba, kita kembali bukan dalam kegelisahan, melainkan dalam kedamaian. Sebab seindah-indahnya perjalanan hidup, hanyalah berarti jika berakhir dengan pulang kepada Allah dengan hati yang damai. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini hanyalah perjalanan singkat.
dan nafas adalah sahabat yang akan mengantarkan kita pulang kepadanya. Semoga dengan zikir nafas, hati kita semakin tenang, jiwa kita semakin bersih, dan langkah kita selalu berada di jalan yang diridai Allah. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, jadikan setiap nafas kami zikir yang Engkau terima, ampuni dosa-dosa kami, lapangkan hati kami, dan bimbing kami agar kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.